Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Angguni. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan arsip sistem tanggal. Oke, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa penyimpanan arsip itu terbagi menjadi 5 sistem. Yang pertama, sistem abjad. Yang kedua, sistem tanggal. Yang ketiga, sistem wilayah. Yang keempat, sistem masalah. Dan yang kelima, sistem nomor. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan arsip sistem tanggal. Sistem tanggal merupakan sistem menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Ada beberapa alat yang perlu dipersiapkan, di antaranya yaitu Snellhekter, pensil, guide atau pembatas kertas, perforator atau pembolong kertas. Nah, setelah bahan atau alatnya sudah dipersiapkan, mari kita langsung pada langkah-langkahnya. Adapun susunan dari penyimpanan arsip sistem tanggal ini dimulai dari buku agenda surat, daftar isi arsip, indeks, dan surat-surat yang disusun berdasarkan sistem. Sini sudah tersedia beberapa surat niaga, dan seperti yang telah kalian ketahui, surat niaga adalah jenis surat resmi yang isinya berhubungan dengan penawaran, jual beli barang atau jasa, sehingga sering disebut sebagai surat dagang atau bisnis. Di sini saya mempunyai surat niaga yang berkaitan dengan penawaran barang dan jasa, penagihan pembayaran, dan permintaan barang dan jasa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah harus memisahkan surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari perusahaan lain ke perusahaan kita. Sedangkan surat keluar adalah semua jenis surat yang dikeluarkan oleh perusahaan kita terhadap perusahaan lain. Cara membedakan antara surat masuk dan keluar adalah dengan melihatnya dari kop surat. Nah, sebagai contoh, di sini saya bertugas menjadi sekretaris dari PT Mandala Store, di mana PT Mandala Store ini termasuk ke dalam surat keluar karena dikeluarkan dari perusahaan saya atau PT Mandala Store. Sedangkan untuk perusahaan lainnya itu termasuk ke dalam surat keluar karena dikeluarkan dari perusahaan lain ke perusahaan saya. Nah, ini contoh dari surat masuk dan contoh dari surat keluar. Ini termasuk ke dalam surat keluar. Saya akan menambahkan tanggal suratnya menjadi 3 hari sebagai pencatatan di dalam buku agenda. Nah, di sini tertera tanggal 12. Lalu saya akan menambahkan 3 hari menjadi tanggal 15. Untuk penambahan tanggal ini karena dari perusahaan saya menginstruksikan untuk memberi perintah penambahan tanggal dalam pencatatan buku agenda. Jadi, saya menambahkannya menjadi 3 hari. Oke, di sini saya telah menambahkan tanggalnya menjadi 3 hari. Ini tanggal 12. Saya tambah 3 hari jadi tanggal 15. Begitupun surat-surat seterusnya. Kalian pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tanggalnya ditambah 3 hari? Karena
Sedangkan surat masuk itu surat dari perusahaan lain ke perusahaan kita dan pasti membutuhkan waktu untuk sampai ke perusahaan kita. Seperti contoh di sini, ada surat masuk yang beralamatkan di Bandung. Sedangkan perusahaan kita beralamatkan di Tangerang. Pasti membutuhkan waktu untuk sampai di perusahaan kita. Oke, selain menambahkan tanggal, kita juga harus memberikan kode. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, terdapat tanggal 12 Januari tahun 2018. Lalu, karena saya menggunakan sistem tanggal, otomatis kodenya juga menggunakan tanggal. Saya beri kode dengan 2018 bulan Januari tanggal 12. Berarti surat ini dikeluarkan tahun 2018 bulan Januari tanggal 12. Oke. Dan jangan terkecoh ya kalian, kalau memberi kode dalam sistem tanggal ini diambil dari tanggal surat asli. Seperti ini, tanggal 12 Januari 2018, bukan tanggal 15 yang tadi sudah ditambah karena untuk tanggal ini dikhususkan untuk penulisannya ke dalam buku agenda, dan juga untuk kode di balik cara penulisannya dari tanggal 12 Januari 2018 menjadi 2018 Januari tanggal 12. Begitupun surat-surat seterusnya. Bukan cuma surat masuk saja yang diberi kode, tapi surat keluar juga sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menyusun surat-surat ini dari tanggal yang terkecil ke tanggal yang terbesar karena untuk memudahkan penyusunan ke dalam buku agenda. Untuk penyusunannya juga itu menggunakan tanggal yang asli. Oke, langkah seterusnya yaitu mengisi buku agenda. Di sini saya menggunakan buku agenda kembar, di mana untuk penulisan antara surat masuk dan surat keluar itu dipisahkan. Di sini saya sudah mengisinya, di mana format untuk buku agenda kembar itu ada surat masuk yang formatnya yaitu nomor, tanggal terima dari tanggal dan nomor surat, perihal, lampiran, diteruskan, kode, dan keterangan. Untuk format surat keluar yaitu ada nomor surat, tanggal surat, dikirim kepada, perihal, lampiran, kode, dan keterangan. Di sini saya sudah menyusun surat-suratnya dari tanggal yang terbesar dahulu. Lalu cara penyusunannya yaitu dengan menyimpan surat dengan tanggal yang terbesar di paling bawah. Setelah itu, ambil guide untuk pembatasnya. Kemudian, saya akan kasih kode di ujung kanan ini sesuai dengan tanggal. Seperti tanggal tahun 2018 Januari tanggal 12. Begitupun untuk surat-surat seterusnya. Sini saya
sudah menyusun semua surat beserta guide-nya sesuai surat dari tanggal yang terbesar ke tanggal yang terkecil. Dan jangan lupa untuk menulis juga kodenya di ujung sebelah kanan. Di sini saya sudah menambahkan guide atau sekatnya dengan menulis kodenya yaitu 2018 Januari karena suratnya ini dikeluarkan tahun 2018 bulan Januari. Dalam penyusunan arsip terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada masalah, masalah utama, dan submasalah. Nah, untuk submasalah terdiri dari surat-surat yang tadi sudah saya susunkan. Begitupun guide atau sekatnya. Dengan diberi kode 2018 Januari tanggal 12. Lalu masalah utamanya yaitu ini dengan kode 2018 bulan Januari karena surat tersebut dikeluarkan tahun 2018 bulan Januari. Yang terakhir ada masalah, yaitu sekat yang berisikan kode tahun 2018 saja. Saya akan menunjukkan semua susunannya. Yang pertama, ada tahun 2018. Lalu sekat berikutnya tahun 2018 bulan Januari. Lalu untuk sekat berikutnya yaitu 2018 Januari tanggal 12. Sekat pertama hanya tahun saja. Untuk sekat kedua tahun dan bulan. Dan untuk sekat yang ketiga ada tahun, ada bulan, dan ada tanggal. Di sini saya juga sudah menambahkan kembali sekatnya dengan diberi judul daftar isi arsip untuk menandai bahwasanya semua surat-surat ini termasuk ke dalam daftar isi arsip. Lalu selanjutnya dengan menyimpan daftar indeks. Daftar indeks memiliki format, nomor, nama, indexing order, dan juga kode. Dan jangan lupa juga untuk memberikan lagi sekatnya di atasnya dengan diberi judul daftar indeks. Masukkan buku agenda. Karena saya menggunakan buku agenda kembar, saya akan memasukkan terlebih dahulu buku agenda surat keluar. Lalu jangan lupa juga sekatnya dengan diberi judul di sekatnya yaitu surat keluar. Selanjutnya masukkan buku agenda surat masuk dan sekatnya juga diberi judul yaitu surat masuk. Kalian juga bisa menambahkan cover atau bisa disebut sekatnya kalau memang ini untuk tugas. Lalu di sini saya hanya mencantumkan nama dan kelas saja. Jangan lupa untuk menguncinya supaya kertas-kertasnya tidak berhamburan. Nah, ini untuk tampilan awalnya, yang mana pada bagian awal ada cover. Untuk bagian kedua ada buku agenda, surat masuk, dan surat keluar. Lalu ada daftar indeks dan daftar isi arsip beserta surat-suratnya mulai dari tanggal
terkecil ke tanggal terbesar. Baiklah, sekian penyampaian saya mengenai penyimpanan arsip sistem tanggal. Terima kasih atas